Kalau tuan pergi ke Batam, jangan lupa memancing ikan. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah ini belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mudah-mudahan dengan sholawat tadi kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Tahun 1990 saya melanjutkan pendidikan saya di madrasah Muallimin namanya, di Medan, Sumatera Utara. Setelah tamat SD, umur saya 13 tahun. Tempat saya sholat Jumat dekat rumah saya, namanya Masjid Islah namanya. Mana tahu ada yang mau nulis biografi saya nanti. Di Masjid Islah ini, khotib Jumatnya yang selalu menyampaikan khutbah di masjid itu namanya Ustadz Masyhuril Khamis. Sekarang orangnya ada di sini, Ketua Al-Jam'iyatul Wasliyah. Al-Jam'iyatul Wasliyah itu organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah di Medan, Sumatera Utara. Karena waktu itu umat Islam ini putus silaturahimnya gara-gara khilafiyah. Akhirnya datanglah orang menemui ulama besar namanya Syekh Muhammad Yunus dari Makkah Al-Mukarramah. Syekh, kami mau buat ormas, kira-kira ormas apa yang cocok namanya? Kata beliau, karena hubungan sudah banyak putus, buatlah namanya Al-Wasliyah, yang menghubungkan manusia dengan manusia, manusia dengan Allah, manusia dengan alam semesta. Maka sampai hari ini tetap berdiri sejak 30 November 1930 sampailah hari kiamat nanti kita tetap menyambung hubungan ini insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Di Medan itu sore, pagi saya sekolah di Al-Wasliyah, sore sama malam saya pergi ke tepi Sungai Deli. Ada ulama besar namanya Syekh Azra'i Abdul Rauf. Beliau itu pernah menjadi juri musabaqah tilawatil Quran 4 kali. Beliau jadi juri di kota Makkah Al-Mukarramah. Hafiz Al-Quran, bisa qiraat sab'ah, tambah 10 masyhur dan 4 syaz. Di samping itu suaranya juga Masya Allah tabarakallah. Meninggal tahun 1993. Setelah beliau meninggal, yang menggantikan beliau menjadi dewan juri di Makkah itu namanya Profesor Dr. Said Agil Al-Munawwar. Orangnya ada juga sekarang di sini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat kenapa saya subuh ini tidak seperti biasanya, memang saya rasanya sekarang tidak jadi ustadz. Sekarang ini saya seperti peserta dai cilik yang sedang berada di depan dewan juri, dan panitia nggak ngasih tahu bahwa subuh ini akan ada orang-orang ini. Kalau tahu saya kan tentu sholat hajat dulu tadi. Akhirnya setelah saya melanglang buana, lalu saya pun pulang dari Maroko 2008, lalu kemudian keliling kampung, hutan, masuk Talang Mama, pedalaman, suku Laut, suku Akit, suku Kubu di Jambi. Akhirnya di beberapa tempat diusir, viral. Di Jakarta yang awal-awal mengundang saya ceramah, nama pesantrennya Al-Qur'aniyah. Tunggu sebentar. Dipimpin, didirikan oleh Kiai Haji Dr. Sabran, dan beliau ada juga sekarang. Jadi memang tepat judul yang diberikan subuh ini di Masjid Adrian ini.
Masjid Agung Discovery Resident. Saya tahu orang ada tulisannya. Judul yang diberikan adalah Masjid Pemersatu Umat dan Bangsa. Akhirnya subuh ini bersatulah. Biasanya kata orang menyatukan buaya itu mudah, yang susah itu menyatukan pawang-pawang buaya. Kalau sudah pawang-pawangnya dikumpulkan, yang lain itu mudah. Bukan saya mengatakan bapak-bapak ini buaya, bukan itu maksud saya. Saya mau mengatakan bahwa orang biasanya, siapa yang ceramah subuh nanti di masjid kita, Ustadz Anu, gak usah datang lah, ngapain datang. Subuh ini guru-guru saya ini malah mau datang kemari, padahal saya senangnya mereka nggak datang. Mereka mau menunjukkan ke kita semua, inilah yang namanya persatuan itu. Duduk di sini. Tadi saya mengamati, saya sengaja berdiri di samping. Begitu datang Profesor Dr. Said Agil Hussein Al-Munawwar, langsung semua minta beliau maju jadi imam. Beliau mendorong Kiai Sobron. Akhirnya saya lihat mereka dorong-dorong. Saya mau melihat gimana akhir cerita. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Ternyata yang menyelesaikan masalahnya mereka ikut pendapat ulama fikih. Kalau salah mohon luruskan. Hari ini ada juga hadir ketua besar, imam besar Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, namanya Dr. Zul Ikrami LCMA, hadir bersama kita hari ini. Yang namanya nggak saya sebut, saya mohon maaf, bukan saya nggak hormat, saya nggak ingat. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bilang muslimin muslimat, muslimatnya ada ini? Saya kan melihat juga di bawah. Ada juga di bawah. Masya Allah. Hai Besti. Jadi masjid ini yang mempersatukan kita adalah masjid. Maka amat sangat heran orang kok malah kelahi di masjid. Saya sholat dan ceramah di satu masjid. Kemudian saya tanya, dulu perasaan pertama kali yang bawa saya ke masjid ini Bapak Anu dulu. Iya Pak Ustadz, dia ketua masjid dulu. Loh, sekarang kok dia nggak datang lagi? Iya, dulu yang pertama bawa dia ke masjid ini Ustadz Somad. Terus pas pemilihan kemarin dia kalah. Sejak itu dia nggak ke masjid lagi. Masjid kok malah tidak mempersatukan? Ini yang salah masjidnya atau orangnya? Saya nggak ada ngomong begitu. Bapak Ibu yang menarik kesimpulan. Jadi masjid ini mempersatukan kita. Mau guru besar, mau habib, mau alim, mau faqih, bertemu bersatunya di masjid. Dan hari ini kita melihatnya. Dan ketika terjadi ikhtilaf perbedaan, siapa yang maju ke depan? Yang menyelesaikannya bukan keegoan, lebih senior, lebih hebat, bukan, dikembalikan kepada pendapat ulama berdasarkan Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berkumpul semua orang Tangsel, ini Tangsel betul, maka yang layak menjadi imam adalah wali kota, bukan menurut KPU. Ulil amri yang menjadi imam. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW hidup, beliau jadi imam. Setelah beliau meninggal, Sayyidina Abu Bakar Siddiq jadi imam. Setelah Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab jadi imam. Setelah Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Karena pemimpin sholat sekaligus mimpin negara, maka pilihlah pemimpin negara yang sodakoh.
Iya, sholat, yang sholat, karena sholat tiang agama. Maka ketika ulil amrinya sibuk nggak bisa, maka diangkatlah imam ratib. Imam ratib adalah imam tetap yang diangkat. Makanya kalau di Malaysia itu ada sajadah dua, satu di depan, satu di belakang. Saya tanya, kenapa sajadahnya dua? Yang di depan imam ratib, yang di belakang imam cadangan. Karena yang berada di belakang imam itu adalah orang yang kalau kira-kira imam di depan itu nauzubillah sakit, meninggal, pingsan, yang belakang itu bisa langsung menggantikan ke depan. Begitu semestinya. Tapi di masjid-masjid kita kebanyakan di depan imam ratib, di belakang pejabat. Bayangkan kalau imamnya meninggal, dia manggil staf. Nah, jadi ini mesti diajarkan ini. Untuk apa Ustadz jelaskan itu di sini? Toh yang pejabat Ustadz ngomong nggak datang. Memang mereka nggak datang, tapi kan video ini bisa mereka tonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Nah, maka imam ratib lah yang maju tadi menyelesaikan masalah. Memangnya pernah terjadi imam ratib nggak maju? Pernah. Ini terjadi di masjid yang dipimpin Ustadz Zul Ikrami, masjid waktu itu namanya Masjid Agung. Sekarang kan sudah berubah jadi Masjid Raya. Kalau provinsi sekarang Masjid Raya. Kalau kabupaten kota Masjid Agung. Kalau kecamatan Masjid Besar. Ketika itu berkumpul seluruh imam-imam internasional, seminar imam-imam internasional di Pekanbaru Riau. Karena terlalu banyak imam, akhirnya makmumnya bingung. Siapa yang maju ke depan? Akhirnya dipersilakanlah imam yang dari Palestina maju ke depan. Majulah imam dari Palestina ini. Allahu Akbar, sholat zuhur. Kebetulan jadwal saya kultum zuhur di situ. Maju imam dari Palestina, 2 rakaat dia salam. Sholat zuhur. Karena dia musafir, dia nggak ngasih tahu. Akhirnya jamaah di belakang ada yang ikut 2 rakaat, ada yang bingung kanan kiri. Kenapa? Ya gara-gara imam ratib nggak mau maju ke depan. Kenapa imam ratib nggak mau maju ke depan? Dia grogi. Soalnya ini sorbannya besar-besar. Ini perlunya imam ratib itu punya kepercayaan diri. Siapapun yang datang, kalau memang guru-guru kita itu mempersilakan, maju aja ke depan. Itu bukan berarti kamu kurang adab, kurang hebat, apalagi ulama-ulama Al-Azhar Mesir itu. Tapi begitu datang ke Masjidil Haram, yang maju ke depan adalah Syekh Abdurrahman As-Sudais, Syekh Abdul Aziz Bandar Balilah. Kenapa? Imam ratib yang diangkat oleh ulil amri. Jadi yang mempersatukan kita ini kembali kepada Al-Quran, sunnah Nabi, dan fatwa para ulama yang diambil dari Quran dan sunnah menurut aturan yang sudah ditetapkan. Mudah-mudahan ini yang mempersatukan kita di masjid ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada orang mengatakan masjid ini mempersatukan umat, ya, dalam Islam ada nggak masjid yang bawa-bawa suku? Ada. Kalau saya nanya nggak usah jawab, karena itu saya jawab sendiri nanti. Dalam Islam ada nggak masjid yang bawa suku? Ada. Contohnya Pak Ustadz, Surau Sydney, di Sydney, Australia. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa saya pernah ke Sydney. Di Sydney ada namanya Surau Sydney. Sebetulnya itu masjid, karena ada sholat Jumatnya. Tapi karena orang Minangkabau mau ngasih tahu, di kampung kami namanya surau. Surau, langgar, musola, itu masjid. Kalau di Jawa langgar, kalau di Minangkabau, Melayu, Sumatera itu surau. Kalau di Jawa langgar. Itu makanya orang Jawa dilanggar nggak apa-apa. Itu Pak Ustadz katanya nggak ada masjid bawa nama suku. Kok ada masjid Minangkabau? Di Pekanbaru Riau itu ada dekat terminal namanya Masjid Aceh. Boleh bawa nama suku, tapi di dalam sholatnya tetap menggunakan bahasa
Arab. Jangan mentang-mentang masjid Betawi Allah gede banget, nggak ada. Bahwa itu masjid wakafnya orang anu, iya, tapi masjid wa annal masajida lillah, masjid adalah milik Allah. Waktu saya sholat di masjid besi, ada masjid yang besi, sebetulnya semennya ada juga, cuman karena mayoritasnya besi disebut masjid besi. Di pusat perkantoran tempat Perdana Menteri Mahathir Muhammad Tun, yang umurnya sudah 100 tahun. Maka bapak-bapak jangan pernah merasa tua, karena masih ada yang 100. Saya waktu masuk ditunjukkan, Ustaz Somad, ini tempat beliau sholat. Masuk pintu sebelah kiri ada tempat dia sholat. Kenapa di sini? Saya bilang, karena beliau selalu sibuk dengan urusan administrasi tanda tangan, maka beliau kalau dia lambat, dia tahu diri, dia sholat di situ dan pulang tanpa protokoler di masjid. Apa yang terjadi dengan masjid kita? Di shop depan semua ada, dari mulai lurah, RT, RW, pejabat yang di atas enggak ada. Ini hanya setingkat lurah aja. Artinya apa? Bahwa masjid milik Allah. Kalau kamu datang duluan, maka kamu berhak untuk dimanapun. Ini saya nggak bisa membedakan ini mana orang kaya, mana rakyat jelata, mana diplomat, mana penjual tomat. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La farqa bainal arabi wal ajam, nggak ada beda antara Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad, nggak ada beda antara kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam diciptakan dari tanah. Tadi saya disediakan tempat yang tinggi, kursi, supaya saya duduk di atas. Andai saya duduk di kursi tadi, saya paling tinggi, tapi ternyata ada yang lebih tinggi. Memang betul kata pepatah, di rumah Kapolda ada Kapolri. Ada yang senyumnya delay. Saudara yang dimuliakan Allah, kalau ada orang yang mengatakan perempuan itu direndahkan, dihinakan, didiskriminasi dalam Islam, datanglah ke Masjid Agung Discovery Residence. Saya begitu mau menuju nama masjid, langsung melihat Mas Adrian. Di masjid ini perempuan dimuliakan, ibu-ibu dimuliakan. Kami, Bu, ya, melihat dari bawah ini ke atas seperti melihat akuarium raksasa. Masya Allah, luar biasa. Mereka bisa juga balas begitu. Kami juga sedang melihat ikan hiu di bawah. Ya, mereka kan lihat dari kaca juga. Masya Allah, ada anak-anak kita semua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita dipersatukan di sini. Masalah apapun sukunya, bangsanya, dari Sabang sampai Papua, ada yang kita bisa milih dan ada yang kita nggak bisa milih. Hidup ini ada yang bisa kita pilih. Subuh ini mau sholat di masjid atau sholat di rumah, itu bisa milih atau nggak bisa? Bisa. Saya bangun cepat, saya mau ke masjid, ya. Saya terlambat, saya di rumah, itu kita bisa milih. Tapi ada yang hidup ini kita nggak bisa milih. Menjadi orang Melayu datang dari Pulau Sumatera, itu bisa milih atau enggak? Nggak bisa, karena nggak ada malaikat bawa kertas multiple choice. Kau mau jadi orang apa? A Arab, B Batak, C Cina. Nggak ada. Makanya kita nggak boleh menghina orang karena sukunya. Karena suku bukan pilihan. Suku itu dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentang masalah beribadah, bersikap, ini adalah pilihan. Sekarang banyak orang yang nggak pilihan pun dia bilang pilihan. Sengaja malam begadang nggak tidur, akhirnya tidurnya jam 4. Kalau tidur jam 4 itu memang sengaja nggak mau sholat subuh.
Udah tidur jam 4, otomatis bangunnya jam 8. Begitu ditanya, kenapa kamu nggak sholat subuh? Ini sudah ketetapan Allah. Ini dengan penuh kesadaran. Kamu punya pilihan loh untuk tidur atau enggak. Kenapa enggak kamu tunggu aja jam 4? Kan sebentar lagi azan subuh. Maka untuk ke masjid, untuk berbuat baik, masjid yang mempersatukan kita. Mungkin kalau ketemu di kantor payah, itu Pak Ustadz pejabat Pak Ustadz. Kalau mau ketemu dia itu mesti melewati 10 lantai Pak Ustadz. Kok bisa begitu? Ya memang kantor dia di lantai 10. Tapi kalau ketemu di masjid Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, bisa ketemu langsung. Assalamualaikum Pak. Oh katanya habis sholat nggak boleh salaman Pak Ustadz. Kata Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, meninggal tahun 676 Hijrah, kalau sebelum sholat tadi nggak ada salaman, selesai sholat baru salaman, itu sunnah. Karena memang dia belum salaman. Saya tadi sebelum sholat nggak ada salaman sama Habib, selesai sholat baru saya salaman, itu sunnah. Tapi kalau sebelum sholat udah salaman, habis sholat salaman lagi, itu namanya mubah. Bisa diingat? Kalau sebelum sholat nggak salaman, selesai sholat salaman, namanya sunnah. Sebelum sholat udah salaman, habis sholat salaman lagi, namanya mubah. Yang nggak boleh itu sedang sholat salaman. Sehat Pak Kapolsek? Nggak boleh. Disinilah kita ketemu polisi, ketemu tentara. Coba kalau di kantor, polisi tentara di depan, pas di sini tentara di belakang. Babinsa, hai Pak Babinsa, Masya Allah Pak Babinsa, kami yang bukan TNI, kami yang bukan tentara ini bangga melihat kalian sholat di sini, sehingga ibu-ibu bisa ngasih tahu ke anaknya, anakku lihat itu, mereka tentara aja sholat ke masjid, papamu baru jadi security. Mohon maaf security, jangan tersinggung, saya khawatir juga nanti disomasi sama Ustaz. Soalnya sekarang ngomong nih mesti hati-hati juga. Tolong admin sebelum di upload di edit dulu, nanti pas saya ngomong tit, banyak tit-titnya nanti. Begitulah kita dipersatukan di sini. Mau aparatur negara, mau pejabat, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya namanya masjid. Bahasa Arab itu selalu ada akar katanya 3 huruf. Masjid, sajadah, masjid. Alasnya karpet, sajadah. Masjid itu dari kata sajadah. Padahal kita lebih lama berdiri, qiyam, qoma, mestinya maqam. Tapi kenapa disebut masjid? Padahal sujudnya tidak lebih lama daripada berdirinya, lebih lama tegaknya daripada sujudnya. Tapi kenapa yang dipakai masjid? Karena ketika kita di masjid, semua kita menempelkan keningnya ke lantai. Bukan berarti mentang-mentang pejabat, orang kaya nggak mau ditempelkannya keningnya ke dinding. Begitulah kita diajarkan bahwa kita merendahkan diri ke hadapan Allah. Siapa orang yang paling dekat dengan Allah? Bukan orang yang masuk Ka'bah. Siapa orang paling dekat dengan Allah? Bukan orang yang berada di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid, orang yang ketika sedang bersimpuh sujud, di sujud itu dia katakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, aku kotor, yang suci hanya engkau. Subhana, aku diciptakan, aku bukan pencipta. Rabbiya al-a'la, yang tinggi hanya engkau. Aku bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Makanya kalau ada orang sholat tapi sombongnya minta ampun, dia belum memahami hakikat sholat. Tapi jangan dibalik. Sekarang banyak jamaah ini dibalik. Pas dia ditanya, kamu nggak sholat? Yang penting kita rendah hati, Pak Ustaz. Kurang rendah hati apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tetap sholat. Nah, ini jangan sampai kita salah memahami ini.
Masjid bukan hanya tempat bertemunya umat, masjid tempat bertemunya peradaban. Ini apa namanya ini? Ini namanya, saya jawab sendiri, Kubah ini namanya. Apakah Masjid Nabawi itu ada kubahnya? Enggak ada. Masjid Nabawi itu tiangnya batang korma, atapnya pelepah korma, enggak ada bangunan melengkung di atas. Jika tidak ada zaman Nabi berarti bid'ah. Berarti kubah bid'ah ini. Enggak ada zaman Nabi. Dari mana datang arsitektur bangunan melengkung ini? Bangunan atap melengkung diciptakan oleh Kaisar Bizanti yang punya kerajaan namanya Bizantium. Mana contoh bangunan Bizantium yang masih ada tegak berdiri sekarang? Itulah dia bangunan terbesar di Konstantinopel yang dibangun oleh Kaisar Konstantin. Lalu kemudian datang Muhammad Al-Fatih, dirobahnya kota itu menjadi kota Islam, bahasa Turkinya Istanbul. Dan bangunannya insya Allah panjang umur, nanti kita umroh bersama Ustaz Abdul Somad, mampir di Istanbul insya Allah, ongkos tanggung masing-masing. Nanti kita sampai di bangunan Konstantinopel itu, kita akan melihat bagaimana batu-batu disusun melengkung, karena susunannya batunya besar di atas kecil di bawah sehingga dia nggak jatuh, sehingga itulah arsitektur bangunan dengan atap melengkung. Apa manfaatnya dengan atap melengkung? Karena dengan atap melengkung otomatis nggak ada tiang di tengah. Karena nggak ada tiang di tengah, maka sopnya tidak putus. Kira-kira baik atau nggak baik? Baik. Kalau baik boleh diambil? Boleh. Namanya bid'ah yang baik, bid'ah hasanah. Ini Ustaz Somad ini buat-buat, bukan saya yang ngomong begitu. Yang mengatakan ada bid'ah hasanah itu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang mengatakan ada bid'ah hasanah itu adalah Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Yang mengatakan ada bid'ah hasanah itu adalah Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang mengatakan ada bid'ah hasanah itu adalah Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Kalau disebut Al-Hafiz Imam Suyuti, hafiztu mi'atai alfa hadis, dia hafal 200.000 hadis, dan dia mengakui bid'ah hasanah. Tiba-tiba ada ustadz yang hafalan hadisnya cuma 2, itu pun kalau laptopnya hidup. Pas laptopnya lobet, hadisnya muncul, sanadnya hilang, lalu mengatakan gak ada bid'ah hasanah. Saya nggak mau ngajak jamaah maksa untuk ikut saya, tapi saya lebih percaya sama imam-imam itu. Adapun jamaah mau ikut Al-Hafiz Al-Laptop, ya terserah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini masjid pertemuan peradaban. Peradaban Barat Eropa diambil masuk ke dalam masjid. Di mana Bilal bin Rabah azan? Bilal azan di atas satah, atas atap rumah satah. Waktu di Makkah dia naik ke atas Ka'bah tahun ke-8 Hijrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak seperti itu suaranya. Itu ya azan saya. Lalu kemudian Bilal bin Rabah tidak pernah azan di atas yang namanya pakai menara. Ini kelihatannya dari simbolnya kubah dan nggak ada menara. Kenapa? Karena menara itu diambil dari kata nar. Nar artinya api, menara tempat api. Jadi kita kalau naik kapal layar di tengah laut malam, kita nggak tahu mana lautan mana daratan. Dari mana kita tahu bahwa di depan kita ada darat? Supaya kita bisa mengarahkan perahu layar nggak nabrak. Kita melihat ada nar, ada api menyala, abangku. Tempat api itu namanya manara. Manara kita menyebutnya mercusuar. Manara. Lalu kemudian umat Islam sampai dari kota Makkah mereka ke Madinah, dari Madinah mereka nyebrang Laut Merah, dari Laut mereka sampai ke kota namanya Fustat,
dari Fustat mereka jalan darat 200 km, bisa juga lewat jalan laut, Laut Putih, mereka menemukan satu pantai namanya Alexandria yang didirikan oleh seorang kaisar bernama Alexander the Great. Maka kota itu disebut pakai nama dia, Alexander the Great buat kota namanya Alexandria. Nah, jadi kalau ada masjid pakai nama orang, ya begitu. Tapi ada juga, saya mungkin kalau buat kota, nama kotanya Somadia. Ketika mereka sampai ke Alexandria, bahasa Arabnya Al-Iskandaria. Di situ berdiri satu tiang di pinggir pantainya, mercusuar. Mereka berpikir, oh bagus juga ini, apinya dibuang, orangnya naik ke atas, dibawa ke dekat masjid. Naiklah muazin ke atas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sehingga suara lebih lantang daripada muazinnya di dalam. Kira-kira azan di dalam dengan azan di luar, mana yang lebih keluar suaranya? Ya di luar. Azan naik ke atas menara lebih tinggi lagi. Tidak ada di zaman Nabi. Berarti menara ini, saya nggak ada ngomong begitu. Ini